Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Bu Siti Maisaroh dari SMK Nurul Mustafa Boarding School Demak. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 12 Master Gasal. Bab yang 4 ini tentang pernikahan dalam Islam. Nanti kita bahas tentang tujuan pembelajaran, materi pembelajaran. Tetap semangat ya. Tujuan pembelajarannya, setelah menggali informasi dan melakukan diskusi, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, menampilkan perilaku sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan benar. Yang kedua, memiliki perilaku sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan benar. Yang ketiga nanti, menjelaskan pengertian mahram secara tepat, menjelaskan macam-macam mahram secara tepat. Yang kelima, menjelaskan wali nikah secara tepat. Yang keenam, menjelaskan kewajiban dan hak suami istri secara tepat. Yang ketujuh, menganalisis contoh-contoh hikmah pernikahan dalam Islam secara tepat. Yang kedelapan, menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam secara tepat. Yang kesembilan, menyajikan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam secara tepat ya. Di situ ada 9 tujuan pembelajaran untuk materi bab ini. Untuk materi pembelajarannya, kita akan membahas tentang mahram, wali nikah, kewajiban dan hak suami istri, hikmah pernikahan. Untuk materi bab ini ya. Coba amati video di bawah ini ya.
Mahram. Nah, mahram di sini nanti menurut bahasa dan menurut istilah. Di sini menurut bahasa yang diharamkan. Nah, untuk menurut istilah wanita yang haram dinikahi. Macam-macam wanita yang haram dinikahi ada 3 ya. Yang pertama keturunan, yang kedua hubungan sesusuan, yang ketiga perkawinan. Untuk macam-macam wanita yang haram dinikahi karena keturunan di sini ya. Untuk keturunan yang pertama itu ibu kandung dan seterusnya ke atas, atau nenek dari ibu dan nenek dari ayah. Yang kedua, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, yaitu cucu dan seterusnya. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu. Yang keempat, saudara perempuan dari bapak. Yang kelima, saudara perempuan dari ibu. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Dan terakhir, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Macam-macam wanita yang haram dinikahi. Yang kedua itu tentang hubungan sesusuan. Di sini tentang hubungan sesusuan yang pertama ibu yang menyusui dan saudara perempuan sesusuan. Untuk macam-macam wanita yang haram dinikahi yang ketiga perkawinan. Di sini ibu dari istri atau mertua. Yang kedua, anak tiri, anak dari istri dengan suami lain. Yang ketiga, ibu tiri, istri dari ayah. Yang keempat, menantu, istri dari anak laki-laki, baik sudah dicerai ataupun belum. Yang terakhir, wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri. Wali nikah. Di sini wali nikah ada 2, yaitu wali nasab dan wali hakim. Untuk wali nasab ini, wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Wali hakim, seorang kepala negara yang beragama Islam. Wali nikah di sini untuk wali nasab. Wali nasab di sini itu termasuk ayah kandung atau ayah tiri tidak sah jadi wali. Yang kedua, kakek atau ayah dari ayah mempelai perempuan dan seterusnya ke atas. Yang ketiga, saudara laki-laki sekandung. Yang keempat, saudara laki-laki seayah. Yang kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Yang keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Yang ketujuh, saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Yang kedelapan, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah. Dan terakhir, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Wali nikah untuk wali hakim. Nah, di sini ketentuannya untuk wali hakim, yang pertama, wali nasab benar-benar tidak ada. Yang kedua, wali yang lebih dekat atau akrab tidak memenuhi syarat dan wali yang lebih jauh abad tidak ada. Yang ketiga, wali akrab bepergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah. Nah, selanjutnya, wali nasab sedang berihram haji atau umroh. Nah, wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah. Wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah.
wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya. Dan yang terakhir, wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah untuk ketentuan wali nikah sebagai wali hakim. Kewajiban suami istri, kewajiban suami, kewajiban istri. Kewajiban suami istri. Untuk kewajiban suami kepada istrinya. Yang pertama, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. Kedua, menggauli istri secara ma'ruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan sebagainya. Yang ketiga, memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Yang terakhir, membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh. Kewajiban suami istri yang kedua, yaitu kewajiban istri kepada suaminya. Yang pertama, patuh dan taat kepada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati oleh seorang istri. Yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta harta benda suami. Yang ketiga, mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. Yang keempat, memelihara dan mendidik anak terutama pendidikan agama. Yang terakhir, bersikap hemat, cermat, ridho dan syukur serta bijaksana pada suami. Hak suami istri. Di sini ada dua. Yang pertama, hak suami atas istri dan hak istri atas suami. Nah, untuk hak suami istri di sini, hak suami atas istri. Nah, yang pertama, ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Sabda Rasulullah SAW, hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. HR Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. Yang ketiga, istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seorang istri puasa sunnah sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya. HR Bukhari dan Muslim. Yang keempat, mendapatkan pelayanan dari istrinya. Yang kelima, disyukuri kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suaminya. Hak suami istri. Di sini hak istri atas suami. Yang pertama, mendapat mahar dari suaminya. Yang kedua, mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. HR At-Tirmidzi. Yang ketiga, mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya. Yang keempat, mendapat perlakuan adil jika suami memiliki lebih dari satu istri. Siapa yang memiliki dua istri lalu ia condong atau melebihkan secara lahiriah kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan satu sisi tubuhnya miring atau lumpuh. HR Ahmad dan Abu Daud. Yang kelima, mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah pernikahan. Nah, di sini yang pertama, pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Yang kedua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab atau keturunan. Yang ketiga, pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Yang keempat, pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Yang kelima,
pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Demikian untuk pembelajaran tentang bab mahram, wali nikah, hak dan kewajiban suami istri, dan hikmah pernikahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.